Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diizinkan bertemu dalam renungan harian Happy Sword Family. Seperti biasa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau datang lebih dulu kepadamu, kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan boleh merema di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah Revival. Arti kata revival itu sendiri adalah kebangkitan kembali atau kebangunan baru. Masih mengacu pada perumpamaan tentang anak yang hilang dalam Lukas 15, yang saya ambil adalah ayat yang ke-18 saja. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan kepada Bapa. Kata aku akan bangkit di sini berarti ada revival. Ada kebangkitan iman atau kebangunan iman kembali dari anak bungsu ini. Bagaimana ia bisa mendapatkan kebangkitan itu? Tentu saja sejak lahir si bungsu tinggal bersama dengan bapak dan kakaknya. Selama ia masih tinggal di dalam rumah bapaknya itu, tentu saja bapaknya yang mendidik dia dan kakaknya. Pada saat si bungsu meminta warisan, mungkin saja saat itu bapaknya menasehatinya. Tapi saat itu daya tarik dunia dan keinginan untuk berfoya-foya lebih menguasainya sehingga ia tidak menggubris nasihat bapaknya. Tapi pada saat ia berada dalam keterpurukan, kemalangan, malapetaka dan penderitaan, saat itulah ia teringat kembali pada setiap perkataan bapaknya dan mungkin saja orang-orang di sekelilingnya sehingga ia bisa mengambil suatu tindakan, yaitu bangkit atau revival dan memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Karena itu sangat tepatlah perkataan firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Sungguh, setiap firman yang ditaburkan, yang didengar oleh seseorang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Karena itu penting sekali jika sedari kecil seorang anak mulai mendengar firman Tuhan. Jangan pernah anggap enteng kuasa dari firman Tuhan. Sekalipun bayi di dalam kandungan, bila diperdengarkan firman Tuhan dan puji-pujian, walaupun dia belum mengerti atau mendengar dengan sempurna, namun secara roh ada kuasa dari firman Tuhan itu di dalam dirinya. Izinkan saya mengutip perkataan Bapak Gembala dalam ibadah raya. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami jalan hidup yang tidak mulus. Tapi, kalau memang itu berkenan di hadapan Tuhan, pasti indah pada waktunya. Kalau kita mendengar nasihat atau suara Tuhan melalui firman-Nya, atau mendengar nasihat dari orang lain, walaupun mungkin kadang hidup kita miss, tetapi kita akan kembali pada track-nya yang semula. Sebagai manusia, seharusnya kita terbiasa atau familiar dengan nasihat. Karena sejak kecil kita sudah terbiasa dengan nasihat atau pengajaran dari orang tua kita. Tentu saja cara penerapannya dalam tiap keluarga itu berbeda sesuai dengan kultur atau latar belakang dari keluarga itu sendiri. Tapi itu tidak menjadi masalah. Namun bagaimanapun cara kita dididik dan dinasehati oleh orang tua kita, sepatutnya kita menerima nasihat itu. Alkitab sendiri mengumpamakan nasihat seperti batu permata yang mahal, yang tidak akan gampang diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dikasihi saja. Masing-masing kita pasti tidak pernah lepas dari masalah, karena memang seperti itulah kehidupan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan itu adalah pilihan masing-masing. Apakah kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan keinginan kita sendiri, atau kita mau menjalani hidup kita sesuai dengan nasihat, terutama nasihat dari firman Tuhan. Tidak hanya kehidupan jasmani kita, tapi juga kehidupan rohani kita. Bagaimana hidup rohani kita saat ini?
Apakah kita masih bersemangat dalam mengiring Tuhan atau sedang jatuh bangun dan terpuruk dalam sikap mengasihani diri sendiri dan menyalahkan orang lain? Mari kita belajar dari sikap Raja Daud, seorang raja yang mau merendahkan diri dan merespon nasihat dan teguran yang diberikan Tuhan melalui Nabi Nathan saat ia jatuh dalam dosa perzinahan. Ia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia mau menyadari kesalahannya walaupun ia seorang raja. Jika seorang Daud mau merendahkan diri dan merespon nasihat sebegitu rupa, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merespon nasihat yang diberikan baik melalui orang tua, sebagai orang yang terdekat dengan kita, yang harus kita hormati, atau melalui orang lain yang Tuhan pakai untuk menegur kita? Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk menghargai setiap nasihat, terutama yang diberikan oleh firman-Mu. Juga orang-orang di sekeliling kami, terlebih orang terdekat dengan kami, orang tua kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap nasihat dan tidak hanya menghargainya saja, tetapi kami boleh juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, nasihat-nasihat itu akan seperti pagar tembok yang membentengi kami, sehingga kami boleh berjalan lurus pada jalur yang benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau melakukan firman-Mu pada hari ini dengan sepenuh hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit. Revival dari keadaan kita sekarang ini. Baik secara jasmani, terlebih dari lagi secara rohani. Dengarkanlah nasihat dan jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati.